Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 2, kelompok kecil 2, Latsar CPNS Angkatan 30, dengan tema membangun budaya kerja berakhlak dalam mewujudkan ASN profesional di rumah tahanan kelas 2 Purbalingga. Ada pepatah berkata, tak ada kata saya. Maka di sini kita harus kenalan semuanya. Perkenalkan diri, nama saya Bagas Agung Wicaksono, asal PT Rutan Kelas 2 B Purbalingga, jabatan penjaga tahanan dengan nomor daftar hadir 16. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Nurul Barokah, asal UPT dari Rutan Kelas 2 B Purbalingga, nomor hadir 20. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Putri Nugroho dari Latsar Angkatan 30, kelompok 2, kelompok kecil 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dewi Caksono, Angkatan 30, nomor daftar hadir 18. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Yarti, nomor 17. Terima kasih. Pada profil tempat ini, semua akan dijelaskan dengan Pak Rahmat. Monggo Mas Rahmat. Profil tempat, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2 B Purbalingga merupakan unit pelaksana teknis di bawah yang bertugas melaksanakan perawatan tahanan, tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rutan Purbalingga telah berdiri sejak zaman kolonial Belanda dan telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga menjadi institusi modern seperti saat ini. Bangunan bersejarah ini telah menyaksikan berbagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Latar belakang, nilai dasar ASN berakhlak merupakan pedoman perilaku bagi seluruh aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik. Nilai berakhlak terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Penerapan nilai tersebut sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional, disiplin, dan berintegritas. Di lingkungan Rutan Kelas 2 B Purbalingga, penerapan nilai berakhlak menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan, khususnya dalam menjaga keamanan, pelayanan kepada warga binaan, serta membangun budaya kerja yang positif. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dan kasus yang menunjukkan belum optimalnya penerapan nilai berakhlak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan dengan tempatnya kami, Saudara Mbak Rizka. Monggo, Mbak Rizka, silakan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama adalah mengidentifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak di Rutan Kelas 2B Purbalingga. Yang kedua, mengetahui penyebab terjadinya kasus. Yang ketiga, memberikan alternatif solusi dalam penanganan kasus. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan rutan.
Contoh kasus yang pertama adalah kurangnya disiplin pegawai dalam pelaksanaan tugas. Masih ditemukan pegawai yang terlambat saat apel pagi maupun pergantian jadwal penjagaan. Kondisi ini menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan mempengaruhi kedisiplinan kerja pegawai lainnya. Nilai berakhlak yang terkait ada akuntabel, loyal, dan berorientasi pelayanan. Penyebab adanya kasus tersebut adalah satu, kurangnya kesadaran disiplin individu, dua, pengawasan yang belum optimal, ketiga, kurangnya pemberian motivasi dan pembinaan, empat, beban kerja yang tinggi sehingga menyebabkan kelelahan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman kami, Saudara Mas Bayu. Monggo Mas Bayu. Kasus tersebut berdampak yang pertama adalah menurunnya kualitas pelayanan, yang kedua mengganggu kesiapan pengaman, yang ketiga menurunkan citra profesional ASN, yang terakhir menimbulkan kecemburuan antar pegawai. Untuk alternatif dan solusinya ada yang pertama meningkatkan pengawasan kedisiplinan pegawai, yang kedua memberikan pembinaan rutin terkait nilai berakhlak, ketiga memberikan reward dan punishment secara adil, yang terakhir membangun budaya disiplin melalui keteladanan pimpinan. Lalu kita beli lagi kasus yang kedua, kurangnya komunikasi dan kerjasama antar pegawai. Deskripsi kasus: dalam pelaksanaan tugas penjagaan dan pelayanan, terkadang terjadi miskomunikasi antar pegawai yang menyebabkan keterlambatan informasi serta kurang efektifnya koordinasi kerja. Nilai berakhlak yang terkait ada harmonis, kolaboratif, dan adaptif. Penyebabnya, pertama, kurangnya koordinasi antar bidang, yang kedua, perbedaan cara kerja dan komunikasi, yang ketiga, kurangnya kegiatan penguatan kerjasama tim. Oke, selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan kami Mbak Intan. Pada waktu Baik, untuk dampak dari kasus yang kedua tadi yaitu yang pertama yaitu pelaksanaan tugas menjadi kurang efektif, lalu terjadinya kesalahpahaman antar pegawai, menurunnya kekompakan tim, dan menghambat pelayanan dan pengamanan. Alternatif solusi dari kasus kedua tadi yaitu mengadakan briefing dan evaluasi rutin, lalu meningkatkan komunikasi internal, mengadakan kegiatan team building, dan menanamkan budaya saling menghargai dan menghormati. Analisis penerapan nilai berakhlak. Penerapan nilai berakhlak di Rutan Kelas 2B Purbalingga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, dan profesionalisme ASN. Permasalahan yang muncul sebagian besar disebabkan oleh faktor kedisiplinan, komunikasi, integritas, dan kemampuan adaptasi pegawai. Melalui penerapan nilai berakhlak secara konsisten, pegawai dapat meningkatkan tanggung jawab kerja, menjaga integritas, memperkuat kerjasama, serta mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. Penguatan budaya kerja berakhlak perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pembinaan, pengawasan, pelatihan, serta keteladanan pimpinan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan kami, Mas Romat. Monggo Mas Romat. Kesimpulan dari penerapan nilai berakhlak di Rutan Kelas 2B Purbalingga
masih menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya disiplin, komunikasi yang belum optimal, potensi penyalahgunaan wewenang, serta kurangnya adaptasi teknologi. Faktor penyebab berasal dari individu maupun sistem organisasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan pengawasan, pembinaan, pelatihan, komunikasi internal, serta penegakan disiplin dan integritas ASN. Dengan penerapan nilai berakhlak yang baik, diharapkan terciptanya lingkungan kerja yang profesional, harmonis, dan berintegritas. Oke, selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan kami, Mbak Rizka. Monggo, Mbak Rizka. Untuk saran dan solusi, yang pertama ada sosialisasi rutin kepada petugas tentang konflik kepentingan dan gratifikasi. Yang kedua, memasang informasi pelayanan SOP secara terbuka di area kunjungan. Yang ketiga, memperkuat pengawasan internal oleh kepala regu dan pejabat pengawas. Yang keempat, mewajibkan pelaporan apabila terdapat pendekatan pribadi dari luar. Yang kelima, memberikan pembinaan etika dan integritas kepada seluruh pegawai rutan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman kami, Mas Bayu. Monggo, Mas Bayu. Kemudian ada langkah-langkah agar konflik kepentingan tidak terjadi. Yang pertama, langkah pencegahan bagi petugas. Yang pertama, menjaga profesionalisme dalam bertugas. Kedua, tidak menerima hadiah, uang, atau fasilitas dari keluarga warga binaan. Yang ketiga, menghindari perlakuan khusus kepada pihak tertentu. Yang keempat, segera melapor kepada atasan jika ada potensi konflik kepentingan. Yang kedua, langkah pencegahan di lingkungan rutan. Yang pertama, ada menerapkan SOP pelayanan secara konsisten. Kedua, melaksanakan pengawasan CCTV dan kontrol rutin. Yang ketiga, membentuk budaya kerja anti pungli dan anti gratifikasi. Terakhir, melakukan rotasi petugas pada area pelayanan tertentu bila diperlukan. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 2, kelompok kecil 2. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.